Halo, shalom. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, selamat kita berbakti kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Gembira kata, semangat, puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita mau sama-sama berdoa dulu. Ya, tadi mau kita persiapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Tuhan sucikan, teruskan ibadah hari ini menjadi ibadah yang berkenan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terimalah setiap puji-pujian yang kami naikkan hari ini, sehingga menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi duka yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan Engkau. Berkati juga Tuhan firman Tuhan yang akan dibagikan, karena Tuhan menolong dan memberkati juga Tuhan. Kami di akhir acara akan ada acara games, Tuhan memberkati dalam acara ini sehingga memberikan sukacita, kasih setia daripada-Mu melimpah di dalam hati setiap adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah online hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa berserah sepenuhnya ke dalam kami saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur serta kami percaya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, hari ini kita merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah kemarin hari Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dulu ya. Kita naikkan pujian Yesus disalibkan karena cintanya. Kita pakai gerakan ya semuanya. Dengan versi bahasa Indonesianya. Masih ingat ya? Live-nya gini Omat. Nah, kakak forever yang begini ya. Oke, kita naikkan pujian ini. Menebus dosa kita, dan Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia membuktikan dirinya bahwa Dia itu adalah Tuhan. Ya Tuhan, kalau Tuhan itu dapat melakukan segalanya. Jumat Agung Dia mati, tapi pada hari yang ketiga Tuhan bangkit dari antara orang mati. Itulah iman kita, iman yang berharap terus kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian sungguh indah. Pada teks
firman Tuhan itu kita lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini yang telah Kau beri pada kami. Pada hari ini hari yang sungguh indah. Tuhan, terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Kau telah mati di kayu salib pada hari yang Kau bangkit. Tuhan, untuk kami semua Kau hidup selama-lamanya bagi kami semua. Terima kasih pada hari ini kami masih bisa menyanyi bagi Tuhan. Dan Tuhan, kami sebentar akan dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh sampai ke dalam hati setiap anak-anak sekolah minggu GBT Yesus Hidup ini, dan kami semua terima berkat dari Tuhan. Dan tolong anak-anak juga semuanya supaya dapat mengikuti games dan quiz ini dengan baik. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya sampai akhir nanti ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak, ketemu lagi di kebaktian Sekolah Minggu GBT Yesus Hidup. God's Hero, tetap semangat. Iya, ada yang tahu hari ini hari apa? Betul, hari Paskah. Hari Paskah itu tentang apa coba? Tentang apa? Ada yang tahu hari Paskah tentang apa? Ya pasti tahu semuanya ya. Hari Paskah adalah hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati. Ya, hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati yang kita peringati sebagai Jumat Agung. Nah, topik pembahasan kita hari ini adalah tentang kemenangan atas maut, diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 9. Nah, kita mau dengar nih untuk pembacaan firman-Nya. Mari saksikan bersama-sama ya. Lukas 24 ayat 1 sampai 9. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Hah? Kok bisa sih? Iya, ini kenapa ya? Batunya sudah terguling. Iya. Siapa yang menggulingkannya? Aduh, gak tahu deh. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ayo kita cek aja, kita masuk yuk. Iya, ayo kita masuk. Wah, kosong. Iya, gak ada siapa-siapa. Kok bisa ya? Kuburnya kosong. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Hah? Anda siapa? Siapa Anda? Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu,
Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Kita harus beritakan kabar baik ini loh kepada saudara-saudara kita semua. Iya, betul. Berarti benar dong Tuhan Yesus bangkit. Iya, pasti benar. Ayo kita ke sana, kita pulang, kita ceritakan berita sukacita ini. Ayo. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah, tadi udah menyaksikan film singkat itu kan, lucu ya. Yang jadi malaikatnya itu bear sama tiger. Ya, lucu banget. Nah, poinnya adalah kondisi saat itu ketika Tuhan Yesus mati pada hari Jumat ya, disalibkan dan mati dan dikuburkan pada hari Jumat itu, hal tersebut menjadi sebuah hal yang mengerikan buat murid-murid Yesus. Kenapa demikian? Karena murid-murid Yesus nampak mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Ada yang sampai mikir, aduh ini kayak gimana ya, Tuhan Yesus sudah mati, pemimpin kita sudah mati, Tuhan kita sudah mati, disalibkan, dan juga tidak enak matinya gitu ya, sampai istilahnya diseret, dicambuk, dipaku di kayu salib gitu, sampai ditancap ininya ya, kaki dan tangannya. Jadi hal itu membuat sebuah kesedihan yang sangat luar biasa, yang mendalam bagi murid-murid Tuhan Yesus, dan juga begitu pula bagi ibu Tuhan Yesus sendiri, Ibu Maria dan saudaranya bernama Yakobus. Dan saat itu ada beberapa murid Yesus yang memutuskan untuk kembali ke pekerjaan yang lama. Jadi setelah mengikuti selama 3,5 tahun mengikuti pelayanan dengan Tuhan Yesus, murid-muridnya tersebut ketika menemukan fakta di depan matanya mereka sendiri bahwa Tuhan Yesus itu mati, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke kehidupan yang lama, yaitu sebagai nelayan untuk menjala ikan. Dan pekerjaan itu mereka lakukan karena memang mereka memerlukan sebuah penghasilan ya. Jadi harus ada kegiatan baru di mana mereka kembali ke kebiasaan yang lama. Dan pada hari yang ketiga, ada sekitar 3 orang murid Tuhan Yesus, itu perempuan-perempuan. Itu pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus membawa bunga-bungaan ya, untuk berziarah ya, untuk berziarah. Karena zaman dulu itu pas sebuah mayat itu mati ya, seseorang itu mati, bukan sebuah ya, seseorang itu mati, itu ditaruh dulu di dalam sebuah kubur, dan kuburnya tersebut bentuknya goa, dan goanya itu ada batu untuk ditutup, untuk menutupi pintu goanya. Zaman dulu seperti itu. Memang biasanya untuk para orang kaya dan bangsawan biasanya ataupun buat orang-orang tertentu juga, yang orang-orang biasa juga bisa aja punya goa. Tuhan Yesus sendiri tidak punya tempat kubur yang mungkin sebagus itu ya, kuburannya, sebelum nanti ujung-ujungnya dikuburkan di dalam tanah. Jadi ada masa di mana ditaruh dulu di goa, jadi untuk orang-orang bisa berziarah di situ. Kalau sekarang itu apa namanya, ada yang tahu? Iya, benar-benar tahu, rumah duka, betul ya. Kalau sekarang itu rumah duka, jadi orang-orang berkunjung dulu, ngasih bunga gitu ya, naruh bunga. Nah di ini juga wangi-wangian, dan juga murid-murid Tuhan Yesus ini datang pagi-pagi untuk ke kubur Tuhan Yesus, dan mereka sangat terkejut ketika datang. Oh, kenapa? Kok batunya udah terguling? Ya secara logis aja, sampai yang menggulingkannya, siapa yang, ada apa ini? Gitu kan? Ya sampai menggulingkannya. Terus mereka juga masuk, murid-murid Tuhan Yesus itu masuk, dilihat juga, oh ternyata udah gak ada, udah kosong.
Gak ada siapa-siapa di dalamnya, tidak ada seorang pun di dalamnya. Bahkan mayat Yesus sendiri, mayat Tuhan Yesus sendiri tidak ada di dalamnya. Jadi bukan dipindahin ya. Siapa juga yang mau mindahin mayat gitu. Jadi bukan dipindahkan. Jadi nggak ada, benar-benar kosong. Tapi pas satu mereka melihat, ngecek gitu kan, mungkin kuburan nggak gitu besar ya goanya. Pasti lihat, oh kenapa cuma ada kainnya doang mungkin ya. Terus tiba-tiba di pintu kubur tersebut nampaklah dua orang malaikat, utusan Tuhan ya, yang bajunya berkilauan datang, jeng langsung gitu ya, datang dan berkata bahwa ya kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Maksudnya mencari Tuhan Yesus yang hidup. Jadi sebenarnya saat itu juga murid-murid Yesus kaget, oh kenapa bisa ada malaikat ya, kaget gitu ya. Mungkin awalnya takut ya, udah takut ini siapa, aduh sampai nundukin kepala saking takutnya gitu, saking takutnya. Dan zaman dulu itu tidak ada trik-trik kayak sulap ya. Trik-trik sulap orang yang dikasih senter dan segala macamnya. Tidak ada seperti itu. Jadi malaikat murni datang, dan saat itu murid-murid jadi tahu, oh ini berarti ini bukan manusia ini gitu. Dan malaikat tersebut memberitahukan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, ini sangat luar biasa. Sebuah penguatan yang datang daripada Allah Bapa melalui dua orang malaikat tersebut menjadikan murid-murid Tuhan Yesus ini dengan gembira dan mengingat perkataan apa yang Tuhan Yesus pernah katakan bahwa di hari yang ketiga dia akan bangkit. Dan poin pentingnya adalah bahwa Kristus, Tuhan Yesus sendiri mengorbankan dirinya sendiri itu dikorbanin untuk menebus dosa manusia. Karena semua orang berdosa itu pasti mati. Semua orang berdosa itu pasti mati untuk menanggung dosanya. Tapi untuk agar supaya manusia itu mendapatkan hidup yang kekal, Tuhan Yesus menggantikan manusia-manusia itu, manusia kita semua, ya anak-anak Tuhan, menggantikan kita semua dan menembus dosa manusia dan menggantikan hukuman kita melalui salib yang dia pikul di atas kayu salib. Sehingga nanti semua orang yang percaya kepada pemberitaan firman Tuhan ini, semua orang yang percaya kepada berita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur akan diselamatkan dan juga akan mendapatkan hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Itu poin pentingnya. Dan berita ini bukan omong kosong belaka ya. Ini sebuah kenyataan. Bisa dicek di Alkitab, bisa dicek di sejarah dunia, dan beberapa referensi yang lain yang nanti kalian mungkin kalau sudah dewasa bisa baca ya, bisa cari-cari search internet peninggalan-peninggalan tentang budaya-budaya Israel dan juga peninggalan tentang barang-barangnya. Semuanya itu valid dan sebuah sejarah. Itu adalah sebuah sejarah yang benar-benar terbukti bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit pada saat itu. Ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena satu-satunya orang yang bisa membangkitkan dirinya sendiri adalah Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Karena dia itu bukan orang, dia itu Tuhan. Ketika kita sudah mendapati bahwa berita ini sangat benar dan kita sudah mendapati bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit, alangkah baiknya bila kita mengikuti apa yang sudah Tuhan Yesus teladankan bagi kita. Di momen Paskah ini kita belajar untuk menghargai dan juga memahami karya terbesar dari Allah Bapa, Allah kita tercinta ya, untuk membuat kita selamat dan memiliki
sebuah kunci kerajaan surga untuk kita bisa masuk di dalamnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita mau baca ayat masnya. Ayat masnya diambil dari Yohanes 11 ayat 25a. Yohanes 11 ayat 25a. Angkel akan bacakan. Ya, bareng-bareng ya. Yohanes 11 ayat 25a. 1, 2, 3. Akulah kebangkitan dan hidup. Sekali lagi. Yohanes 11 ayat 25a. Akulah kebangkitan dan hidup. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Terima kasih Kau sudah memberikan kami pengertian Tuhan, di mana di momen Paskah ini kami belajar untuk bisa memahami bahwa Engkau sudah mati dan juga bangkit bagi kami. Itu adalah sebuah bukti di mana Engkau adalah benar-benar Tuhan, dan juga Engkau yang akan menyelamatkan kami, yang akan memegang kami Tuhan Yesus seterusnya sampai kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah kami dapat merenungi Tuhan Yesus untuk momen Paskah ini dan melihat bahwa karya-Mu sangat besar bagi kami dan sungguh sangat ajaib. Terima kasih Tuhan, menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah, ya, nanti kita ketemu lagi ya di kebaktian sekolah minggu GBT Yesus Hidup minggu depan. Sampai jumpa. Tiba saatnya kita di acara Games Paskah. Wah, udah ditunggu-tunggu banget ya. Kita mau siap-siap mulai. Yang pertama, segmen tebak lagu. Ya, langsung kita mulai. Jangan lupa ya, nanti tulis langsung di komen di live chat, diketik langsung jawabannya dengan format ya. Nama kamu misalnya Koko Heri. Wah, Koko Heri mau ikutan ya Om Heri. Langsung garis miring jawaban lagunya apa sih aku bisa. Nah, langsung diketik, langsung di komen. Kalau misalnya ngetiknya lama, boleh dibantu sama kakak atau sama maminya, boleh sama bunda, boleh ya, ditemenin ya. Puji nama Tuhan. Kita mau mulai nih ya, kita siap-siap ya. Oke, lagu yang pertama. Siap kakak? Yuk. Oke, cuman cukup sampai situ aja ya. Wah, udah bisa ya, langsung ya tebak lagunya apa ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya. Jangan lupa subscribe dulu supaya bisa langsung ketik komen. Tadi lagu yang pertama udah bisa? Udah bisa bro, pasti. Devi tidak bisa ya, Noni bisa, Levi juga pasti bisa. Wah, pengen diulang lagi? Boleh diulang lagi, sekali lagi aja ya. Oke kakak, sekali lagi diulang. Nomor 1. Oke, nama judul lagunya apa? Oke, selanjutnya langsung nomor 2. Oke kakak, langsung nomor 2. Woi, pasti bisa. Apa ya tadi lagunya? Kasih lagi deh, tambahin lagi notesnya. 1 baris lagi. Yo, nomor 2 lagunya. Oke, stop. Apa ya lagunya? Wah, di sini ada penonton juga udah senyum-senyum. Ih, tahu pasti ya lagunya. Langsung nomor 2. Ketik lagunya, tulis nama kalian. Karena di sini ada guru-guru sekolah minggu yang akan memantau kalian menjawab jawabannya dan akan dikasih poin ya. Oke, lagu berikutnya nomor 3. Ya kakak. Hah? Apa itu ya? Wah, di sini mah juga nggak tahu. Lagu apa ya? Yang nomor 3. Wah, Oma tahu nih. Tambahin dong 1 baris dong kak. Yang nomor 3 lagi lagunya.
3, cepet. Judul lagunya disebutkan ya, nama kalian juga disebutkan ya, supaya tahu dan poinnya masuk ke kalian. Oke, nomor 4, Kakak Joshua. Pak. Stop dulu. Gak ngerti itu lagunya. Oke, kasih lagi tones-nya. Oke, Kakak Joshua nomor 4 lagi diulang. 2, 4. Tambahin lagi Kak. Yang gampang Kak. Yes. Iya, stop. Apa ya judul lagunya? Cici Marik sini ada punya. Dia lagi. Apa ya katanya lagunya apa? Aduh, masih ingat ya pasti ya lagunya ya. Nomor 4 diulang lagi katanya sekali lagi. Padahal ini lagu paling gampang. Yuk. 2, 4. Yes, stop. Aduh, gampang banget. Ini pasti tahu. Soalnya ini lagu kesukaan Cici Luna pasti tahu ya. Uma yang pasti tahu ini ya. Oh, Zack juga pasti tahu. Ya, nomor 5 selanjutnya siap. Nomor 5 ya dengerin ya. Siap-siap ya. Yuk. 2, 4. Udah cukup. Apa ya? Apa ya tadi lagunya? Judulnya. Oke, sekali lagi katanya boleh angkat. 2, 4. Oke, cukup. Apa ya lagunya? Aduh. Lupa. Apa ya? Oke, selanjutnya nomor sebelum nomor 6 ketik dulu jawaban, kasih waktu dulu ya buat bisa ngetik jawabannya. Nah, betul Cici Maria. Nama aku panjang nih, Zakaria. Nulis ngetik Z-nya aja lama katanya ya. Langsung slash tebak nomornya, nomor berapa tadi lagunya nomor 5. Judulnya apa langsung ya. Oke, sekarang nomor 6. Ya, yuk. 2, 4. Itu mah satu lagu ya. Wah, gampang banget si angkanya baik banget ya. Itu mah satu lagu. Dikasih tonsnya semua. Pasti bisa nomor 6. Diulang lagi angka. Yuk. 2, 4. Yes. Ya, oke. Bisa kakak? Wah, kayaknya Om Abi juga udah bisa. Aku mau ngetik nih jawabannya ya. Nomor 6 udah ya. Ketik jawabannya nomor 6. Ayo langsung ketik di live chat di bawah ini. Jangan sampai lewat, karena kalau lewat nanti nggak kelihatan tuh live chatnya ya. Oke, sekarang lanjut soal nomor 7. Yuk kita dengerin lagunya Kakak Joshua. 2, 4. Wah, ini mah gampang yang tadi Cici Maria udah ajarin nyanyi lagunya. Kalau kalian tadi mengikuti kebaktian pasti tahu, pasti bisa nyanyi lagu ini ya. Sekali lagi, kasih lagi sekali lagi. Oke, sedikit aja. 2, 4. Oke, itu tadi soal nomor 7. Oke, kita lanjut nomor 8. Yuk, lagunya angkat. 2, 8. Gampang pasti. Kasih lagi dong, kalimat lagi. 2, 8. Baris berikutnya. Oke, wah itu mah dikasih satu lagu
lagu ya, pasti bisa. Mungkin lagunya agak lama ya, kita waktu di Cibadak kita suka nyanyiin lagu ini ya. Ayo langsung ketik dulu, tulis judul lagu nomor 8 ya. Kalau kalian udah rename, udah di subscribe misalnya Z gitu ya, bisa langsung ya ketik nomor 8 judul lagunya apa ya. Oke, udah bisa? Nomor 8, ayo cepet. Oke. Pakai dihitung deh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nomor selanjutnya. Lagu nomor 9. Itu tadi langsung dari ref ya. Oh, kakak nih ngasih soalnya yang susah ya, kakak Yosua itu yang menangitin musiknya ya. Kalau Cici Maria mah lagunya gampang-gampang aja, pasti bisa ya. Langsung jawab yang tadi nomor 9, lagu yang famous banget di Sunday School GBT Yesus Hidup ya. Ketik nomor 9, judul lagunya apa. Kalau kalian belum rename, kasih nama kalian dulu ya. Oke, selanjutnya nomor lagu 10. Ayo kakak. 1, 2, 3, 4. Apa ya lagunya? Aduh. Sekali lagi deh, kasih lagi. Angkat. 2, 8. Dari Natal ini pasti ya. Menjawab lagu nomor 10 ya. Wah, ini gampang banget. Nomor 10 langsung diketik jawabannya apa, nama kalian juga diketik. Kalau tadi misalnya aduh tadi apa ya, tadi saya belum aduh apa apa ya, wah lupa ya. Nomor 10 langsung diketik judul lagunya apa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Cici Maria langsung serahin ke kakak Cici Deborah yang akan segmen selanjutnya tebak-tebak. Bye, selamat menjalan. Adik-adik, kita masuk ke segmen yang kedua. Kita akan mencoba untuk kuis tokoh Alkitab. Nah, siapa di sini yang rajin baca Alkitab? Saya. Baca kitab suci. Wah, semuanya ya senang baca Alkitab. Kita menyanyi dulu ya sebelum kita masuk kuis tokoh Alkitab. Kita menyanyi baca kitab suci. Ayo Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Siapa yang mau? Saya. Baca kitab suci, doa tiap hari Allah. Ya, jadi adik-adik harus rajin baca kitab suci. Nanti kalau sebentar adik-adik ikuti kuis tentang Alkitab ini, pasti bisa kalau rajin baca kitab suci. Kita mulai dengan tokoh yang pertama. Udah siap belum? Udah, Ci. Bentar ya. Oke. Kita buka dulu. Cici kasih tahu ya pelan ini yang pertama. Nanti Cici kasih logonya dulu. Selama belum disampaikan atau dibacakan, adik-adik udah boleh setelah ketik di kolom bacanya. Ya, jadi nggak usah tunggu aba-aba. Nah, kalau udah selesai dibacakan, yang kedua nih kasih tahu nih selanjutnya. Kalau sudah selesai dibacakan bukunya, nanti Cici akan hitung hitungan 1 sampai 10. Kalau sudah selesai hitungannya sampai 10, berarti sudah di close. Adik-adik nggak boleh lagi ketik dibaca ketinggalan. Ya, oke siap adik-adik? Ya, kita akan mulai dengan yang pertama. Soal yang pertama, ini gampang banget ini ya. Ini
maksudnya. Yang pertama ada di perjanjian lama. Kitab ini kan terdiri dari perjanjian baru, perjanjian lama. Siapa yang terkenal? Pokoknya sangat terkenal. Ya, dia sukanya makan biji-bijian. Dia juga yang memberi nama semua binatang yang ada di muka bumi. Dia itu hidupnya di Taman Eden. Siapakah dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, udah ada yang ngasih cat ya. Sekarang yang kedua. Pasal yang kedua ini masih ada di perjanjian lama, adik-adik. Pasal ini sangat terkenal juga. Ya, dia seorang laki-laki, seorang yang taat kepada Tuhan. Ya, ketika semua orang menyembah berhala, semua ya umat menyembah berhala, cuma dia yang melarikan diri bersama teman-temannya 3 orang untuk tidak menyembah patung besar. Ya, nah kemudian karena dia tidak mau menyembah, akhirnya dia dimasukkan ke dalam gua singa. Siapakah dia? Aku tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Tokoh ini seorang laki-laki. Dia ada di perjanjian baru. Dia adalah salah satu dari 12 murid Tuhan Yesus. Seorang yang setia. Nah, dia berkata bahwa kalau sampai Tuhan dihukum, dia akan lanjut maju untuk membela Tuhan. Namun saya adik-adik, dia menyapa Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Siapakah dia? 1, Ketik langsung jawab dulu, jawab. 4, 5, Soal nomor 3 itu langsung dijawab. 7, 8, 9, 10. Habis. Lanjut ya adik. Sekarang nomor 4. Seorang perempuan. Dia ada di perjanjian baru. Ya, seorang tokoh yang dipuja oleh seluruh umat Kristen di dunia. Dia adalah Ibu Tuhan Yesus. Siapa yang dia? Ayo langsung ketik gampang nomor 4 diketik langsung. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lanjut lagi soal nomor 5. Seorang laki-laki ada di perjanjian lama. Seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Semua umat di dunia ini jahat di mata Tuhan, tapi Bapak ini seorang yang taat kepada Tuhan. Dia bersama keluarganya dan dia ditertawakan oleh tetangga-tetangganya sama orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena dia membuat perahu besar di atas gunung. Masa bikin perahu di atas gunung? Orang mesti di pantai dekat laut. Siapakah dia? Ayo gampang. 2, 3, Ketik langsung. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Lanjut lagi ya. Nomor 6. Oke, nomor 6 ya. Seorang tokoh yang terkenal juga, seorang laki-laki. Dia ada di perjanjian baru. Ya, dia ditugaskan sebagai seorang yang membuka jalan untuk Tuhan Yesus. Hidup di padang gurun, makanannya madu dan belalang. Siapa? Gampang. Ayo nomor 6. 2, Namanya lengkap ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Nanti bentar kakak, katanya tulisannya panjang namanya, ngetiknya juga lama. Kasih lagi sedikit lagi ya kak. Ini aduh ngetiknya baru sampai huruf A. Selesai. Oke. Nomor 7. Oke. Nomor 7. Siap ya. Seorang laki-laki, bapak-bapak ada di perjanjian baru. Adik-adik, bapak ini seorang yang kejam, sadis. Ya, kejamnya kenapa? Karena dia membunuh pengikut Tuhan pada saat awal-awal di mana berita baik diberitakan. Ya, nah dia sangat senang membunuh umat Kristen pada saat awal gereja dimulai. Ya,
seorang yang sadis dan kejam. Tapi Tuhan pakai bapak ini kalau kerja sadis dan kejam, Tuhan selamatkan ya. Pada saat perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba matanya dibutakan oleh cahaya terang ya. Tuhan memberitakan kabar keselamatan untuk bapak ini. Siapa tahu dia? Satu. Kakak ini ada yang tanya, katanya namanya nama yang sebelum yang bertobat apa yang sesudahnya? Boleh dua-duanya. Jadi boleh nanti dibetulin ya Boleh, Kak ya. namanya ya. Nanti dibetulkan. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tweet. Lanjut lagi. Nomor 8. Jadi siapnya ada 12 ya. Jadi banyak kesempatannya. Nomor 8. Nomor 8. Seorang wanita hebat ada di perjanjian lama. Ya. Dia jago berperang kali-kali. Dia juga seorang nabi. Ya, seorang wanita yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan musuhnya bangsa Israel. Dia berkata, kalau tidak ada laki-laki di tempat ini, dia siap berperang untuk membela umatnya, umat Israel. Dan kemenangan Tuhan berikan kepada wanita ini. Siapakah wanita ini? Ada di kitab Hakim-Hakim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis ya. Sekarang nomor 9. Ih, gampang banget kalau ini. Laki-laki ada di perjanjian lama. Dia memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir ya menuju tanah Kanaan. Dan di perjalanan ketika diserang ya dibuntutin oleh tentara Mesir. Nah, orang Israel ini mengalami bahaya karena di depan ada laut, namanya Laut Teberal. Dan kemudian bapak ini dengan tongkatnya membelah laut ini menjadi 2 bagian. Dan bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut itu. Siapakah bapak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Klik, habis. Nomor 10. Tokoh Alkitab terkenal juga ada di perjanjian baru. Seorang pria, seorang laki-laki ya. Dia salah satu dari 12 murid Tuhan ya. Namun sayang adik-adik, dia tidak setia. Dia malah menyerahkan Tuhan Yesus untuk dijual seharga 30 keping perak. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Siapakah namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Klik. 11. Seorang wanita cantik ada di perjanjian lama. Seorang ratu menggantikan istri Ahasveros. Dia mengajarkan umat Israel untuk berpuasa yang tinggal di benteng Susan. Siapakah namanya? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo ketik cepat, ketiknya cepat. Ayo. 10. Oke. Siap ya? Yang terakhir. Wah, ini tokoh terkenal juga nih adik-adik. Siap? Ada di perjanjian baru. Ditugaskan untuk memberitakan kabar baik kepada Maria. Dia adalah seorang malaikat. Siapakah namanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trik. Oke, adik selesai kuis tokoh Alkitabnya. Siapa yang menang ya? Wah, banyak ini Kak, pasti banyak dapat poinnya. Ya, hadiah akan dihantarkan ke rumah adik-adik. Selamat pasca ya, adik-adik. Selamat. Terima Dah. kasih.